Halo Jebret Team, selamat malam. Balik lagi bersama gue, Panji Suryono, yang akhirnya kembali. Kalau kemarin banyak yang nanya hari Senin kenapa gue gak hadir, karena MU kalah. Bukan, karena menjatah gue di Rabu dan Jumat. Jadi hari ini gue kembali menemani di pertandingan kemarin Liga Champions. Dan bersama gue ada juga GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Kalau kalian mau ngecek, bisa langsung follow Instagramnya @GeForce_id. Dan juga bisa cek produk dan juga promo-promo terbaru di e-commerce kesayangan kalian, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Boleh dipilih ya. Pastinya kalau kalian lihat di GeForce itu udah banyak produknya, juga pastinya kendaraan kalian bisa makin prima. Makanya cek aja di Instagramnya @GeForce_id. Nah, sekarang kalau kalian kemarin nonton pertandingan Liga Champions, yang setuju kemarin adalah salah satu pertandingan terbaik atau pertandingan yang memang menghibur, angkat tangannya atau boleh ngapain angkat tangannya? Kan dunia digital ya. Komen-komen, apakah kalian setuju ini adalah salah satu pertandingan menarik, atau menurut kalian justru salah satu pertandingan yang biasa aja dan justru ceroboh karena banyak gol-gol yang menurut gua, salah satunya dari gua ya. Ini ada pertandingan yang menurut gua careless banget, back defense-nya banyak yang melakukan kesalahan fatal yang harusnya nggak ditunjukkan di level seperti ini. Tapi kalau kita ngomongin pertandingan-pertandingan semifinal, sebelum kita bahas pertandingan juga nanti ada preview antara Liverpool juga Villarreal. Nanti kita sedikit throwback pertandingan-pertandingan semifinal yang juga bisa dibilang sebagai tim produksi ini sebagai one of the best lah dalam semifinal 10 tahun terakhir. Kita 20 tahun terakhir semenjak eranya Liga Champions. Kita lihat dulu beberapa momen krusial di semifinal, antara lain adalah Chelsea vs Atletico Madrid tahun 2014. Ini mungkin ada yang inget nggak nih? 2014 mungkin fans-fans yang baru karbitan tuh fans-fans City gitu ya. Mungkin belum pada tahu gitu karena baru mulai nonton tahun 2012 kali fans-fans City. Nah ini salah satu leg kedua yang terjadi di Stamford Bridge, zamannya Jose Mourinho masih di sana. Ini namanya Jose Mourinho ya? Oh iya Jose Mourinho ya? Gue agak lupa nih. Jose Mourinho unggul 1 gol berkat Fernando Torres yang kepalanya udah botak karena stres di Chelsea nggak bisa nyetak gol. Jadi kayak Samson, dia botakin rambutnya karena mungkin mencari tuah mencetak gol, tapi juga ya golnya gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya Chelsea dibuat kelabakan karena kalau kita ingat emang Chelsea pas ketemu ATM ini Peter Cech-nya lagi cedera. Jadi nggak ada John Terry pula. Kita lihat tuh masih ada, tapi ini ada John Terry. Tapi leg pertama, ini foto leg pertama mewakili. Ada Ivanovic sana, ada Aspili juga masih cukup muda. Ada Willian yang terakhir kemarin jadi sampahnya buat Arsenal. Enggak lah, di Chelsea dia jago. Di Arsenal aja emang mungkin Arsenal yang kurang jago ya. Tapi buat Atletico ini masa-masa Simeone masih bisa ngebuat pemainnya Spartan. Ini tahun 2012 masih eranya, 2014. Ini zamannya Simeone masih jago-jago timnya ya. Juara Liga juga di era dekat-dekat ini kan, 2013-2014. Ini juga kalah lawan Madrid di final. Artinya Diego Godin, terus ada Diego Costa di sana, ada Koke. Ini masih tim-tim yang masih membuat Barcelona juga lumayan kesel lah mainnya, sangat parkir bus. Walaupun juga ini lawannya juga parkir bus juga ya, ada Jose Mourinho. Ini dia. Arda Turan yang bisa dibilang mirip Sparta 300, tapi setelah dari Atletico Madrid ternyata di Barcelona karirnya turun, dan kemarin di Galatasaray pun juga karirnya redup, sempat ada kasus juga yang akhirnya membuat karirnya sudah di ujung tanduk ya. Next, semifinal yang juga seru, agak mundur sedikit gue, throwback juga. Tapi kalau kalian dengar nama-nama legendnya, kalian pasti kenal nih. Mungkin legend yang seumuran sama Coach Justin ini. Kalau kita ngomongin Juve Madrid 2003, gue yakin ini fans-fans City yang baru-baru ini atau fans-fans Chelsea mungkin juga nggak inget nih tahun 2003 Juve Madrid. Masih umur kalian pada berapa nih kira-kira 2003? Kalau gue masih umur berapa tuh? 17? Enggak 17. 2003 mah gue masih umur berapa? 10 tahun. Gue 87, iya nih tuh. Ini adalah Del Piero Zidane. Dulunya Zidane abis dari Juve pindah ke Madrid dengan pemain status pemain termahal di dunia, dan akhirnya bisa membawa Madrid menjadi juara juga bersama Real Madrid, mengalahkan Leverkusen di final. Ini kita ngelihat ada Mauro Camoranesi, pemain yang juga berpindah dari Argentina menjadi Italia. Ini ada Antonio Conte, masih berambut, tapi rambutnya lebih tipis dibanding sekarang ya. Agak aneh, mungkin ada jelmaan dari Benjamin Button. Makin tua rambutnya makin panjang. Nah, ini ada Raul Gonzalez, masih juga menjadi kapten. Ada Hierro ya, waktu itu kaptennya Hierro. Wakil kaptennya. Ada Jeremy Thomas di sini, ya kan. Ada Luis Figo. Kemudian ada Pavel Nedved yang juga menjadi jajaran direktur manajemen dari Juve, dan juga Edgar Davids. Pitbull ini julukannya. Ini kalau kalian ingat, tim bintang semua, ada Buffon vs Casillas. Terus ini kalau kalian tahu siapa yang menang, ternyata bukan Madrid dengan tim bintangnya, tapi justru Juve yang bisa mengalahkan Real Madrid dengan yang dihuni pemain-pemain bintang ya. Ini luar biasa sekali, walaupun
di final Juve juga kalah ya sama tim yang sekarang kalau kata Coach Justin ya adalah tim yang tarkaman, tim ugal-ugalan. AC Milan zaman itu ya bisa mengalahkan di adu penalti kalau nggak salah ingat ya antara Dida lawan Buffon waktu itu dimenangkan oleh AC Milan. Itu tadi semifinal antara Juve dan Madrid. Kalau ada lagi next semifinal ini kalau kalian mungkin ingat, kalau kalian juga mungkin punya versi sendiri semifinal yang menarik. Ini ada satu lagi juga satu versi tim Jebret Media ada MU vs AC Milan tahun 2007. Kalian setuju nggak 2007? Salah satu semifinal yang menarik antara MU lawan AC Milan. Ini yang kakak bikin dua pemain MU nabrak itu kan, yang diulang-ulang di highlight Liga Champions ini yang bikin kelihatan MU backnya tuh dogol-dogol semua ya, West Brown, Heinze, Evra, ya gitu-gitu back MU dulu begitu. Dan ini menarik karena MU waktu itu masih ada Cristiano Ronaldo, sementara di AC Milan ada Ricardo Kakak yang juga lagi prime Kakak, yang juga bisa dibilang jadi pemain terbaik dunia era itu sebelum akhirnya Ronaldo menjadi pemain terbaiknya. Ini dia Ricardo Kakak yang pada saat itu bahkan gue penggemar Inter Milan aja mengakui kehebatannya, bahkan kalau main game dulu main pakai Kakak pasti gue karena mainnya keren dibanding Cristiano Ronaldo. Dulu di PS enakan pakai Kakak dari body balance-nya, dari akurasinya, dari speed-nya, dari stamina-nya. Itu gila. Ini tahun 2007 mah gue udah kuliah ini. Ini PS2. 2007 PS2 berarti nih. 2007 PS2 yang harga CD-nya zaman dulu udah kayak gorengan, goceng. Zaman orang udah pada PS3, gue masih PS2, pada diketawain gue dulu. Harga CD PS3 100 ribuan, 400-an ribu gitu. Kalau harga PS2 5 ribu kayak gocengan. Nah itu dia 3 semifinalis yang menurut tim Jebret Media adalah yang berkesan atau historical dan juga terkenal ya. Kalau menurut kalian punya versi sendiri nggak semifinal yang menurut kalian memorable, berkesan atau menurut kalian lebih ada banyak dramanya dibandingkan 3 semifinal yang saya sebutkan tadi. Oke, sekarang gue juga akan membahas semifinal kemarin yang terjadi leg pertama yang seru banget, 7 gol drama terjadi dan juga ada preview menjelang semifinal leg pertama antara Liverpool lawan Villarreal setelah yang satu ini. Precision. Gue melihat ya di semua game yang gue komentatori untuk Tanto, kenapa waktu lawan Marklock dia paling semangat ya? Actually dulu berapa bahasa bisa? Bahasa Hokkien, Indo, Hokkien, Teochew, Malay, Mandarin, Inggris. Gimana di Persija menyenangkan nggak sih? Persija ya senang. Senang ya. Cuman ya kamu harus siap dengan tekanannya. Teman-teman juga jarang ada yang keturunan seperti Chinese main bola. Di Batam pun gitu? Iya, jadi Sutanto ini walaupun berkarir tapi udah siapkan plan ke depan. Oke. Dan bagus juga untuk tanah kelahirannya. Dia sudah main nasional, main luar negeri juga, tapi nggak lupa Batam. Tapi kalau lu over Tanto, harus minimum berapa? Biar langsung dengar klub-klub, jangan main asal sembarangan yang datang gitu loh maksud. Sekarang pasaran pemain paling mahal. Lokal berapa sama ini berapa? Bukan pemain lu, maksudnya ininya lah, Market value-nya. Ya itu dia tadi Jebret Talks bersama Pak CEO Valentino Simanjuntak dan juga tamunya Sutanto Tan, pemain Liga Indonesia juga dan pastinya ada super agent ya, nggak bisa super agent ya, pokoknya agen yang sudah mendatangkan banyak pemain-pemain berkualitas dan pasti kalian bisa tahu Gabriel Budi ini pemain-pemainnya biasanya berkualitas dan bisa menjadi pemain yang berkontribusi besar untuk tim-timnya. Langsung aja bisa disaksikan di Jebret Media TV, Jebret Talks. Dan sudah ada 2 tamu kita, ada pasangan Tom and Jerry. Lihat dong, bajunya sama, biru, coklat. Baju biru, celana coklat, masih ada challenge 5 juta dari CEO. Klasemennya masih sementara dipegang sama Coach Yasin, unggul 2 poin ya. 2 poin ini penentuan siapa di akhir musim nih. Yang menentukan Liverpool dan City. Dan Coach akan tersandung di Spurs nanti. Bener-beneran prediksi di sisa pertandingan Liverpool City ini so far Coach 7 yang bener, Hanif 5 dan masih ada 4 pertandingan sisa. Kita lihat apakah Hanif bisa menyalip atau Coach sapu bersih. Karena sisanya Coach jawabannya adalah sapu bersih semua di sisa 4 pertandingan terakhir City maupun Liverpool. Sementara Hanif masih memprediksi bakal ada yang tersandung ketika lawan Tottenham ya. Liverpool Spurs ya? dong. Itu lawan siapa? Lawan Liverpool atau? Liverpool dong. Liverpool akan tersandung lawan Spurs. Tersandung lawan Spurs. Ya. Tapi 2003 Ji, gue ingat satu pemain yang mungkin para fans yang kurang ngadi-ngadi ini nggak tahu. Marcelo Zalaeta. Aduh, wah, asal Uruguay. Itu. Ya kan? Striker super sub. Pasti kan
duetnya Del Piero sama Trezeguet. Itu Trezeguet ditarik, masuknya Zalayeta ya langsung. Ya itulah Gol. ajaib. Tapi dulu lumayan lah Zalayeta buat jadi super sub kadang-kadang bisa golin Tapi kan. di semifinal itu dia berkontribusi Iya. untuk gol extra time waktu itu. Coach Justin nggak nonton zaman itu. Dia nontonnya tahun 80-an, 90-an. Oke, sudah ngomongin ada Coach Justin juga Hanif pasti nggak jauh-jauh dari pertandingan tadi malam di mana ada City lawan Real Madrid yang nggak disangka-sangka berakhir dengan drama 7 gol. Mungkin harusnya bisa lebih kalau kita ngelihat banyaknya peluang City yang lebih berbahaya. Tapi kalau lo melihat dari kemarin permainan tadi malam, Nif, dan juga hasil yang berakhir tadi malam, lo melihat harusnya City udah bisa jumawa belum sih dengan pertandingan tadi malam menghadapi Real Madrid yang dari performanya sebenarnya Madrid juga ancur-ancuran diobok-obok lah. Ya buat gue ini tipikal City performanya di Liga Champions ya gitu. Terlepas dari ini adalah tahun kedua berturut-turut masuk semifinal. Ya. Cuman yang gue rasa harusnya ini lebih baik karena dia bermain seperti seharusnya, nggak ngadi-ngadi gitu, nggak tiba-tiba ada ide ganti taktik gitu kan atau apa gitu kan. Ini kan main seperti biasa gitu sebenarnya. Cuman harusnya ketika peluang untuk dari 2-0 jadi 3-0 yang harusnya dituntaskan itu harusnya udah game over tuh buat Foden City. dan juga Mahrez tuh ya, Maruk. Betul. Cuman ini kan akhirnya yang bikin lo menjadi costly di Liga Champions. Ketika lo nggak menuntaskan peluang lo dan lo melakukan kesalahan individu, tim-tim kayak Madrid terutama yang punya peluang dikit tapi Ya, gol. decisive efektif, gitu kan, efektif ya, gitu ya, kan. sedang efektif ya. Dan ini tipikal, ini kan berkali-kali City di babak penyisihan dan di babak knockout sering seperti ini. Ketika lawan Monaco juga sama, itu kan beberapa pertandingan lawan Spurs juga sama 4-3 kan hasilnya. Jadi buat gue sih udah sebagai fan City udah biasa Ji, jantungan kayak gini udah biasa gue. Gimana Coach, lu melihat pertandingan tadi malam ini City harusnya bisa unggul lebih banyak, tapi pada akhirnya di hasil akhir 4-3 banyak yang bilang ya ini justru pertandingan masih terbuka banget untuk Real Madrid dengan hasil 4-3 ini. Gue lihat setelah 10 menit baru gue keluarkan kata-kata pertama. Parah banget emang. Gue disuruh ngomong lama banget Coach. Harusnya mah ini Inter sama Tadi Nesa gue ini. lihat lu ngomong, buset, ngantuk gue, nguap. Untung gak disorot sama kamera. Gue jadi mau ngantuk tadi nggak ngebaca. Terus gimana Coach? Jadi gue itu sangat terhibur karena gue ibarat nonton nonton film Hollywood yang penuh dengan hal-hal yang tidak gue expect, tapi juga hal-hal yang lebih melebihi ekspektasi gue. Oke. Apa Jadi- itu? Apa dan apa? Ya salah satu contoh poor defense, Ya dua-duanya ya. very poor defense, terus efektivitas dari Benzema. Terus Mahrez yang di samping Sue juga egois mungkin dapat 2-3 peluang besar. Ya. Foden yang bermain luar biasa, Kevin De Bruyne yang luar biasa. Kevin De Bruyne kan nggak sering cetak gol lewat heading. Betul. Iya kan? Ya, ya. Tapi gue nggak tahu ini sebenarnya bukan salah Ancelotti dalam arti kalau stopper lu yang paling bagus out cedera, Ya, ya. lu masukin Nacho sama si Ya, Militao berdua udah. Militao udah selesai. Dan ini udah berkali-kali gue bilangin, gue sama sekali nggak impress. Dia kehilangan Ramos sama Varane, datengin cuma satu. Alaba. Dan terbukti bahwa Militao ini berkali-kali bikin blunder. Ya, ya. Dan kemarin juga kembali lagi seperti yang lu bilang. Alaba aja main bikin blunder ya karena dia nggak fit Iya, juga kan. Iya, Ya kan? dia nggak fit. Kalau seandainya skor 8-4, Lo nggak heran gitu ya. nggak heran. Karena Madrid lebih efektif. Karena mereka tidak mendapatkan terlalu banyak peluang. betul. Lebih mendapatkan peluang tapi tidak terlalu. City mah gila peluangnya. Tapi ini berarti artinya kerugian di situ dong Coach, dengan hasil leg pertama ini karena Oh, iya. 4-3 benar-benar masih terbuka banget untuk Real Madrid kan? Oh iya, cuman di sisi lain lu juga harus lihat kenapa? Apakah City selalu memiliki defense yang buruk? Kan enggak. Enggak. Ya kan? Kenapa kemarin mainnya buruk? Karena nggak ada Cancelo dan Walker. Ya. Nah, kapan kedua main? Di leg kedua mereka udah main. Ya, dua-duanya. Jadi pada saat kedua pemain ini bermain, Pep akan lebih tenang lagi lah. Kasarnya begitulah. Pep akan lebih tenang lagi dan masalah lini depan, lini tengah kan nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan cuma efektivitas. Nah sementara kita juga tahu Madrid ini jebol sama Chelsea itu 4 gol loh. Satu dianulir karena kena tangan tipis. Kalau enggak itu 4 gol jebolnya. Iya, iya. Artinya kalau Chelsea bisa cetak gol, kenapa City enggak? Ya. Seperti Madrid kemarin juga bisa cetak 3 gol. Ya kan? benar. Dan City di Madrid juga bisa karena selevel mereka ini tim yang masuk ke semifinal ini udah nggak Levelnya ngaruh udah. lagi home and away. Berarti Nggak Villarreal ngaruh. juga. Apalagi Nggak nggak ngaruh ada sama sekali. away goal kan Iya. sekarang kan. Nah, Iya. gue percaya yang namanya tahayul lah kalau dibilang dalam sepak bola ya.
Tahayul disingkat tuyul. Gue ngelihat ini situasinya roman-roman bau-baunya sama kayak Cardiff di 2014 ya, gue lupa. 2017. Stadion 2016. Cardiff nih maksudnya ya? Enggak, final di Cardiff. Oh, final di Waktu Cardiff. Madrid masuk final, Iya ketemu kan? Juve. Iya. Pada pertama kali, Juve lebih diunggulkan di Iya. final ketimbang Madrid. Gue ngerasa bau-baunya sama nih di semifinal. Pertama kali kalau lu nggak mungkin berpikir 5 tahun ke belakang, City ketemu Madrid, City lebih diunggulin. Iya, iya. Nggak mungkin kan? Iya. Gitu, 5 tahun lu tarik lah 5 tahun. Nggak Iya, mungkin, iya. nggak mungkin. Apalagi ada eranya yang- Ronaldo itu ya. Di semifinal, actually, City lebih diunggulin. Iya. Dan Madrid selalu ketika diremehin kayak gitu, Selalu bisa. perform gitu. Iya. Ini yang gua agak sedikit worry, terutama dari selisih gol dan nggak ada away goal Iya, yang berlaku, bisa bikin Madrid bisa membalikkan hal tersebut di Bernabeu nanti. Tapi dengan tadi kata coach dengan adanya Cancelo dan Walker harusnya problemnya solve dong. Karena kemarin kan benar-benar di bek kanan itu dan Zinchenko walaupun bagus ya main-mainnya cuman nggak good enough dibandingkan Cancelo gitu. Berarti harusnya problem solve nggak sih? Tapi kan mentalitas balik lagi nih Ji. Iya, Yang iya. gua rasa ini kan yang berkali-kali Pep Guardiola bilang, dia harus melakukan sebuah konsistensi di Liga Champions. Selalu ada di semifinal setiap tahun, year in year out. Ya. Baru dari situ improve. Kalau lu lihat 10 tahun terakhir, nama-nama tim yang ada di semifinal itu selalu sama. Mayoritas 2-3 itu nggak berubah. dua tim Madrid, Spanyol. Bayern, Barca. Barca, gitu. Itu selalu ada dan itu kan yang coba dicapai oleh Pep. Dan untuk itu lo pelan-pelan membangun mentalitas City yang di Liga Champions yang tadinya nggak ada. Bahkan anthem Liga Champions aja dibu sama orang Etihad Stadium. Mereka nggak biasa datang ke stadion di hari Rabu. Sesimpel itu, Ji. Nah, coach, lu kalau ngelihat kemarin leg pertama, lu kan selalu mengkritik Ancelotti dengan gaya permainan yang selalu ibaratnya miskin taktik atau juga selalu bermain defensif ketika di leg pertama. Kemarin Nggak. terbuka kan artinya lu terkejut Gue dong berarti? bikin preview juga. Kekuatan Real Madrid itu bukan bertahan, Tapi itu menyerang. Oke. Lu sebagai pelatih, lu tahu dong, pemain gue ini kurang, yang ini lebih, ini bagus. Nah, bagusnya itu di mana? Di Modric sama Benzema dan Vini. ini. Sekarang Ya lu kan? bilang Vini bagus ya. Kemarin lumayan. Akhirnya. Akhirnya. Tapi gue tetap bilang ini pemain gak jauh beda sama Grealish. Tetap ya, diralat. Ngandelin skill visinya ampun-ampunan. Kemarin Ance bener. Makanya gue bilang penonton, lu nonton preview gue biar lu paham. Nah, Gue udah bilang, nggak bisa komen soalnya katanya di preview lu. gue udah bilang, nggak komen, Tetap tinggi ya. tetap Tetap naik meroket kayak Barcelona. tetap naik loh. Gue bilang Mahrez harus main, Ya. Gapsus main, dan kebetulan dua-dua main. Ya. Bahkan gue bilang jangan pasang Valverde lagi di winger, tapi Rodrigo. Ternyata Rodrigo dimainin. Ya. Jadi kemarin Ancelotti itu benar-benar bermain sesuai dengan kapasitas Madrid yang gue kenal. Maka dari itu match ini menjadi seru. Oke. Jadi Madrid juga dapat kesempatan untuk menyerang walaupun tidak sebanyak City dengan begitu banyak kesalahan dan terbukti kan belakang itu rentan sekali. Jadi kalau orang bilang karena nggak ada Casemiro itu bohong. Karena kesalahannya itu individual error. Ya. Rata-rata jadi nggak ada pengaruhnya dengan Casemiro sama sekali. Menurut lu kalau misalnya Cancelo sama Walker main tadi malam, apakah Madrid bakal main kayak tadi? Menurut gua enggak. Nggak Karena? akan terlalu Menurut gue terbuka. iya. Karena Menurut gue iya karena nggak ada goal away lagi. Oke. Dan mereka belajar di match lawan PSG, mereka belajar di match lawan City. Oke. Lawan Lawan Chelsea. Chelsea yang kemarin. Lawan Chelsea away, mereka bisa cetak 3 gol kok. Iya, Dan iya. kemarin terbukti mereka cetak 3 gol juga. Kalau Rodrigo tidak sebahaya Vini, minimal itu dijaga. Ya, menarik dua pemain kemarin ya, karena Iya. selalu dua pemain langsung ngikutin. Beda ya. lu jaga Valverde atau jaga Rodrigo. Iya. Ngerti nggak? Nah, Nah, ya. kemarin serangan juga lebih equal. Oke. Nggak lama kemudian, si Rodrigo ditarik, Valverde masuk. Bukan. Si Camavinga masuk. Valverde kembali ke wing. Iya. Ujungnya jebol juga kan? Iya, tapi karena ya itu juga maksud gua ketika ada antara Casemiro gitu yang punya atribut defense itu kemarin komentator Liga Champions itu sampai ngomong Toni Kroos bukanlah orang yang selalu ada di depan back-nya ketika dalam posisi counter cepat gitu kan. Dia selalu out of position. Beda kalau sama Casemiro yang selalu ada untuk menyambut kemarin. Let's say Kevin De Bruyne masuk dari belakang, terus kemudian Phil Foden juga bisa masuk untuk nyundul seperti itu. Artinya Toni Kroos kemarin menjadi peran yang bisa dieksploitasi nggak sih sebenarnya? Gue bilang Kroos main Enggak. cukup bagus. Enggak. Kalau lu lihat golnya Kevin De Bruyne itu kan dari sayap. Ya, Crossingnya masuk. Mahrez. Ya. Lu lihat golnya Gapsus itu kan Alaba nggak bisa nahan. Dia terima, dia putar badan shoot. Ya, ya. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi kan sama harusnya ada Casemiro. DMF yang nge-follow coach kalau kayak gitu kan back-backnya udah sibuk ngawal striker-striker ya gitu Enggak, kan? Pak.
pada saat whoever namanya back itu nutup, Oke. dia akan passing lagi. Oke. Dahsyatnya City kemarin, passingnya gila. Iya, itu Mahrez kan kemarin. Gila, bukan. De Bruyne, The whole midfield ya, Iya, kekuatan City itu kan di tengah. Bernardo Silva ya. Sekali, not even 2 kali sentuh loh. Iya, Sekali sentuh tangtung, lu udah nggak bisa, it's very hard to defense. Jadi yang lu butuhkan adalah kualitas individu sebagai defender. Karena kalau lu mau main zona pun gimana pun, pada saat nggak bisa passing, skillnya keluar. Iya, iya. Mahrez masuk ke dalam. Benar. Foden masuk ke dalam. Mana ada yang Atau nyaris Kevin gol di De Bruyne. pinggir garis Iya. gawang, di pinggir garis gitu ya, gila. Ya, jadi Mahrez mereka tuh gila there sih. so many option. Yang jadi masalah kan City itu cuma satu, efektivitas rendah. Ya. Maka dari itu musim depan Pep juga Striker. pasti datang striker. Ada 2 yang kemungkinan Which pasti is datang ya. kemungkinan besar Haaland. Alvarez Ya kan? pasti datang kan, tinggal satu lagi siapa pemain Haaland. antara Haaland atau Tapi kalau menurut gue beda banget kalau lu nonton Madrid Chelsea ketika Kroos nggak ada gitu. Aliran bolanya Madrid tuh bener-bener stuck, Ji. Betul, Terlepas setuju. ada Modric di situ, Iya. ya. Kalau misalnya gua ini leg pertama, leg kedua nih. yang nggak ada pertama kan, yang Oh, nggak yang pertama, iya. yang nggak ada Toni Ya, Kroos. tapi gitu. lebih efektif untuk counternya kan. Counternya ya betul. Lebih Gitu. rapat Cuman defense-nya. ketika lo menghadapi tim seperti City yang lu udah tahu lah lu bakal kalah penguasaan bola gitu, akan jauh lebih mendingan memiliki seorang dengan mobilitas tinggi seperti Valverde yang bisa ngikutin, ngebayangin Kevin De Bruyne, Iya. Phil Foden, Di Bernardo tengah. Silva di tengah, Iya, betul. kemana-mana karena Setuju. energinya Betul. Valverde itu tuh lumayan bagus, Betul, setuju. finisnya dia, Iya, iya, gitu. Ketimbang lo taruh satu defensive midfield yang cuman berdiri di depan 2 back sejajar lo, Iya. yang untuk screening defensif gitu. Oke. Mungkin itu yang dilihat dari Ancelotti. Dan kita tahu semua, Kroos ini umpan-umpan diagonalnya itu bagus banget gitu. Ketika itu nggak ada, kita semua tahu apa yang terjadi ketika lawan Chelsea kan. Iya, gitu. iya. Satu hal banget. yang dimanfaatkan oleh Ancelotti adalah dia tahu Walker sama Iya, Cancelo nggak nggak ada. main. Jadi di John depan Stones. itu ngepres, Iya. nggak usah banyak orang, Iya. 3 orang aja. 2-3 kali terjadi kesalahan. Panikan tadi Ruben Dias pun sempat Panik, nyaris iya. blunder gitu kan. Berapa kali sayang tidak diselesaikan, Ya, ya. ada yang offside. Tapi Ya, ya. artinya dari sini Ancelotti cukup berhasil bermain dengan Rodrigo dan lebih untuk kita penonton netral Lebih kan enak. lebih atraktif Betul, juga, lebih enak. iya kan? counternya. Ya tapi sebenarnya itu juga karena ketolong karena City yang mainnya juga sangat high defensive line sih, karena pada akhirnya City Madrid selalu main high defensive Karena line. harus ambil poin, Ji. Ya, harus makanya. ambil banyak banget selisih gol di Etihad karena tahu partai berikutnya berat banget buat mereka. Lu kalau bisa cetak 4 gol tapi selisihnya cuma 1, ya gue jadi Pep, gue nggak puas. Iya, iya. Cuman plus Apalagi- poinnya nanti Cancelo sama Walker balik. Terlepas dari menang City, gue tetap merasa pertandingan tadi malam adalah liver blow buat City. Oke, Harusnya hasil akhirnya. sebagai pengamat sepak bola, harusnya mereka bisa tuntasin ketika itu di babak pertama udah unggul 2-0. Ketika ini menjadi 4-3 itu sebuah liver blow karena gue yakin banget Madrid masih punya kans yang sangat-sangat besar di Bernabeu. Justru gue bilang City akan menang bisa dengan skor yang lebih besar. Di Madrid. Bernabeu? Ya. Serius? Ya, serius. Ya itu dia, tapi kalau kita melihat sebelum leg kedua nanti kita juga akan ada preview minggu depan. Nggak ada minggu depan, kita libur dulu ya, libur. Ada ya, masih ada ya? Ada. Tapi kita nggak boleh libur katanya, karena anak produksi katanya udah sewa banyak alat, segala macam set baru, masa mau baru, gitu libur. Kita nggak ngomongin City, ini mungkin Mahrez dipuja-puja, terus juga Kevin De Bruyne dipuja-puja, tapi ada satu nama yang selalu dibilang underrated atau selalu dibawa bayang-bayang, Gabsus. Ini Gabriel Jesus, bahkan musim depan katanya udah dibilang akan cabut, akan dilengsarkan dengan ada striker-striker baru. Ini, tapi dia selalu bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan gitu ketika menjadi dipaksakan jadi sayap kanan, menjadi striker, ada aja golnya gitu kan. Artinya dia terlalu di underrated nggak sih buat orang-orang atau diremehkan nggak sih? Kalau underrated menurut gua enggak, Ji, gitu. Karena sebenarnya ini udah musim ketiga atau keempat Ya. dia kan di City kan gitu. Cuman satu hal yang pasti dan ini harus diakui semua orang, dia nggak bisa mengambil kesempatan untuk menggantikan seorang sosok Aguero, gitu. oke. Kalau emang dia merupakan sebuah striker yang emang mumpuni dan dipercaya oleh Pep gitu, taruhlah Aguero. Pas pertama kali Pep masuk kan nggak langsung Nah, dipercaya. iya, bahkan katanya udah mau disingkirin, gaya mainnya nggak cocok kan. Tapi dia bisa regain lagi kan trust-nya gitu. Nah pertanyaan gua, musim ini City lebih memilih bermain tanpa striker, Iya, formasi tanpa striker, ketimbang memaksimalkan seorang Gabsus, Garjes ya. gitu. That's why dia harus pindah ke Arsenal. Exactly, maksud Ya, gua. ntar kayak Willian lah nasibnya lah. Maksud gue gini loh, Nggak. kalau emang ini kan harusnya jadi sebuah cerminan ya, dia harus berkaca gitu. Nggak ada saingan, Ji. Iya. Dia nggak ada saingan ini loh sekarang loh dia. Iya.
Itu Zero. aja nggak benar-benar jadi pemain utama di depan ya. Betul. Tapi buat pelapis masa nggak layak sih dia dengan kontribusinya bisa ditaruh di mana aja juga? Kan mau beli 2 striker. Iya, menurut Iya. gue Dan, jangan. dan pelapisnya kan bisa Bernardo Silva, bisa Foden, bisa De Bruyne sebagai pelapis ketiga. Jadi kalau gue jadi dia cabut. Tapi kan insting gol di kotak penaltinya beda gitu. Ketika lo mainin Bernardo Silva atau siapa dulu Ferran Torres pun akhirnya langsung Iya, kan tahun lalu. betul. Maka dari itu mereka datengin 2 striker. Julian Alvarez walaupun pemain belum pernah adaptasi di Inggris. Betul, tapi kalau lu bicara opsi ketiga, itu kan artinya 2 ini berantakan banget. Ya. At least masih ada opsi. Ya kan? Iya. Nah, kalau gue bilang untuk City dan untuk Gapsus pun lebih baik pindah. Lebih baik pindah. Gini Ji, ini kan pembelian Dirtek ya, kalau gue bilang. Strateginya City itu ada 2. Satu lu beli wonderkid, satu lagi lu beli pemain jadi, gitu Oke. kan. Wonderkid selalu diambil. Contohnya kayak Douglas Luiz yang sekarang ada di Aston Villa. Ya. Itu dulu diambil ketika masih wonderkid. Gabriel Jesus, Ricky Alvarez, Ya. gitu kan. Zinchenko termasuk juga, gitu kan. Dan banyak lah gitu. Kadang Julian lu Alvarez. Iya, Julian Ricky Alvarez tuh main Inter yang zaman Sorry, dulu tuh. Julian Alvarez, maaf. Maksud gue gini, kan lu nggak tahu jadinya bakal kayak gimana. Ya, Lu ya. tahu nih pemain punya potensi. Apakah itu berbuah atau Atau enggak? enggak, kita Kita nggak ada semua yang nggak tahu tahu. apakah dia menjadi pemain semenjana, pemain oke aja, atau pemain kelas dunia. Beda ceritanya ketika seperti Sergio Aguero. Oke. Diambil dari Independiente ke Atletico, Atletico. ternyata dia jadi world class, Dah. gitu kan? Ini yang menurut gue menjadi strategi transfernya City gitu. Oke, dia ambil wonderkid, udah ketahuan 3-4 tahun, ini jadi pemain oke aja nih Gapsus gitu. Ya udah, akhirnya dia menjadi squad player di mana dia bekerja lebih keras kalau lo lihat Ya. secara work rate-nya untuk orang pertama yang ngepres ketika kehilangan bola, menjadi pemain serba bisa, Iya. naruh di kanan. Itu yang dia lakukan sekarang gitu. Iya. Nah, ini harus diakui oleh si Ciki Begiristan bahwasannya ya udah pembelian gue yang ini itu jadi pemain biasa aja. Oke. Makanya gue datangkan yang world class gitu. Tapi sedikit sebelum kalian dengan let's say Haaland itu, Pep kan mungkin benar-benar bisa memakai nomor 9 itu ketika di Bayern Munchen memang udah autopilot gitu, ada Lewandowski, mau siapapun pelatihnya, Lewandowski gocek. Tapi kita di Barcelona didatengin Ibrahimovic, pada akhirnya nggak kepake, lebih tipikal nyari pemain-pemain kecil yang memang lebih dinamis. Terus juga kemarin Gapsus pun juga nggak cocok. Haaland apakah menurut kalian akan cocok dengan gaya mainnya Pep di City? Lu sebagai fan City, Gue ngadi-ngadi. kalau gue boleh milih, gue nggak milih Haaland, Ji. Oke. Gue milihnya Harry Kane. Karena? Satu, Harry Kane. Karena bisa menjadi distributor bola juga. Exactly, dia permainannya evolve gitu di Oke. 2 musim terakhir di Spurs menjadi pemain yang jauh lebih lengkap dan menjadi team player. Ya. Bisa. Semua Kalau karena siapa tuh? Yang bikin lo, ya karena tiket New York lo itu yang bikin dia jadi pemain lengkap ya Itu kan? maksud Ya gua, kan? gitu Jose kan? Mourinho itu yang bikin dia jadi Dan lebih lengkap tahun kalau lalu. Haaland kan kalau lo lihat semuanya centralized permainannya ke dia kan Ya. di Dortmund kan. Beat itu dia counter attack atau itu attacking football gitu kan. Itu semua centralized ke Haaland. Di mana Harry Kane itu sekarang dimensi permainannya berkembang. ya Dan kan? dia udah ngerti Liga Inggris, Ji, gitu. Walaupun udah di usia yang tergolong udah nggak ada added value lagi kalau mau lepas. Ya. Tapi menurut gua bisa memaksimalkan 3-4 tahun terbaik dalam karirnya dan di mana ini lebih dibutuhin City untuk menangin Liga Champions menurut gua. Gimana coach? Lo kalau disuruh milih dengan Haaland yang memang belum tahu sepak bola Inggris dan juga gaya mainnya mungkin berbeda dengan Harry Kane, lo lebih pilih mana? Gue nggak setuju sama Hanif. Ah. For me, definitely Haaland. Kenapa? For sure. Satu dari harga. Dia itu 70-an harga 100 juta gitu loh. Siapa Haaland? Bukannya Kane, sekarang, Kane di atas 100 juta Kane. bahkan, lebih Kane bahkan. kan gila. Iya. 100 juta Tapi kan plus sisa lebih. setahun Main- Koci kontraknya. Apa? Ini tahun ini kan sisa Harusnya setahun. turun. Turun tuh pasti. Iya. Oke. Turun. Tapi Haaland You hope cuman turun. klausulnya cuma 80 ya? Ya. 65 juta Nah, itu murah banget. Rilis clause-nya. Terus Haaland. kalau gue melihat satu di samping Haaland masih muda, asumsi duit is not an issue. Ya, Oke? 65 ya. Sekarang kalau dia butuh 1-2 tahun untuk adaptasi, Kane belum tentu juga bisa langsung bermain karena kapan dia bermain dengan sistem? Oke. Paling di bawah Pochettino dan itu kan nggak sukses-sukses amat. Conte sistemnya jelas loh, bertahan, counter Conte. Jose Mourinho kemarin sistemnya jelas Exactly. Dan defense. bahwa Pep sudah nge-push pengen Haaland, pasti dia sudah lihat. Oke. Pasti dia sudah bicara. Dan gue nggak setuju kalau semua centralized dengan Haaland juga. Oke. That is not true. Yang ada, Haaland bisa tarik ruang untuk Kevin De Bruyne. Jadi peran yang lain sama. Cuman orang lebih fokus ke Haaland dan Haaland juga kuat dengan bola atas seperti Harry Kane. Ya. Dan kalau gue bilang goal instingnya itu lebih gede daripada Harry Kane. Lebih gede pada Harry Kane. Iya. Walaupun mungkin kalau stuck ya dia Harry Kane kalau kita lihat, that's why jangan terlalu percaya. Jangan lihat statistik berapa gol. Iya, Lu iya. lihat golnya Harry Kane itu terjadi dalam posisi apa?
Counter biasanya. Counter. Kan. Iya. Tapi kan juga, Counter, tapi kan dia betul. juga nggak selain nyetak gol dari si counter, tapi juga sering juga menciptakan ruang menciptakan asis-asis untuk Son kan. Betul. Tapi kan itu juga rata-rata dari counter. Iya, iya. Karena kedua pemain ini dekat. Kapan City main counter? Ya. Kapan Dortmund main counter? Jadi lebih cocok Haaland. Karena Haaland sudah bermain bukan kayak Dortmund, tapi dengan intensi untuk menyerang. Bukan dari counter. Lu beda, lu punya striker yang cetak 200 gol dari counter atau ketemu tim yang parkir bis. Beda. We'll see seperti apa nanti, apakah benar-benar Haaland jika didatangkan oleh City akan benar-benar cocok atau justru akan menjadi striker nomor 9 mubazir kayak Romelu Lukaku di Chelsea sekarang. Kita ngomongin Itu sekarang. sih doanya dia. Kita ngomongin soal preview lainnya, masih ada nanti malam pertandingan antara Liverpool lawan Villarreal di leg pertama. Ini menarik bagaimana Villarreal bisa menjadi satu-satunya tim yang mungkin tidak diprediksi akan ada di stage ini, mengalahkan Bayern Munchen, mengalahkan timnya Hanif Juventus. Ini melihat Liverpool, tapi ini Liverpool mungkin secara pelatih lebih pengalaman daripada kemarin Bayern Munchen bersama Nagelsmann. Kemudian di level Eropa mungkin juga sudah terbukti dibandingkan Allegri yang mungkin mentok di final doang, tapi juga skuadnya sekarang sama Juve juga beda. Sekarang adalah Klopp dengan Liverpool yang secara permainan udah terjadi dengan sistem, pemainnya sedang dalam masa prime-nya. Lo akan melihat ini sebagai akan ada kejutan atau udah keberuntungannya akan habis di sini, Coach, menurut lo, di Villarreal? Keberuntungan Villarreal sama habis Liverpool. di sini. Habis di sini. Kemarin setelah lo kemarin jual harta, sekarang lo yakin ini kali ini ya? Gue beli lagi harta gue. Nggak, lo apa yang membuat, karena kan kemarin kita lihat Salah dan Mane belum dalam prime-nya gitu kan. Dia itu menangnya itu lewat counter terakhir. Setuju. Dan nggak menang juga karena seri kan. Iya, iya. Karena Munchennya juga nggak efektif Karena kemarin. Munchen yang jelek. Sebelumnya kan nggak dapet lawan yang heboh. Juve nggak heboh sih. Juve, please, Ya tapi Di seri- tetap Lu Juve. jangan gitu dong. Lagi bapuk lo Di Juve. seri Aki aja rank 4 Oh gitu. iya, Serie Aki. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Jadi apa heboh? Jadi lawan yang benar-benar berat itu Munchen, dan kita juga tahu Munchen kurang beruntung, banyak peluang tapi nggak efektif. Iya, iya. Apakah gue sering nonton Villarreal, Ji? Iya, iya. Bukan La Liga, setahun ya? 2 tahun, sering banget gue nonton, puluhan ratusan kali tapi. Mereka tidak jelek, tapi dibilang hebat jauh. Ya kualitasnya jauh lah Iya, ya. jauh. Oke. Nah, lu ketemu Liverpool yang lagi anjing-anjingnya. Ngerti nggak? Ya walaupun mungkin Salah Mane dalam pertandingan terakhir ya, terlepas sama MU kemarin ya, tapi Iya. konsistensi mencetak golnya pasca Piala Afrika dan juga kemarin Piala Dunia nggak lolos tuh kayak Berkurang. menurun gitu kan. Iya, mereka masih punya Jota Luis sama Diaz. Luis sama Firmino dan Lord Origi. Oh, ya, Firmino kemungkinan absen ya leg pertama ini Ya karena oke, mungkin cedera. masih Oh, ada Origi. Lord Origi, ngerti Iya, nggak? oke. Jadi there is no reason, kecuali TAA cedera, Robertson cedera, Betul, Van betul. Dijk cedera, Alisson cedera, baru gue bilang. Mati dong. Kan mereka Liverpool. lagi fit-fitnya sekarang. Iya, Tidak, Kisanak, saya tidak setuju. Nah, apa? Coba lu Tidak. potong dulu. Ini Villarreal adalah tim begal. Wah, Eh, ini nih, kenapa? dibegal nanti Dia pengen Liverpool. City jadi Oh, oh, temu ada ini hidden message-nya. Enggak lah, Tapi- maksud gua lu jangan remehin good evening, gitu kan? Jangan Ji, gitu. Kalau gua lihat ya kemarin ya pas ketemu lawan Juventus, iya ini tuh rata-rata pemainnya biasa-biasa, tapi ini menjadi sebuah tim yang solid Ji. Iya, benar. Gitu. Kalau lo lihat di masing-masing post dari masing-masing lini, di lini tengah gitu kan, di lini belakang, Pau Torres mainnya bagus Ya, gitu kan. Terus juga Raul Albiol tuh main ketika tua. maksud gua ketika dia kan ada satu striker yang emang tipenya target man kayak Gerrard kan. Iya, Yor Nah, Moreno. terus tapi ketika ada opsi lain yang masuk, dia bisa ambil ruang juga Ji Ya. gitu, dan dia nggak takut main jelek si Good Evening ini Iya, iya, gitu iya. maksud gua. Dan sekarang Liverpool, gue setuju Liverpool bagus gitu, lagi bagus-bagusnya, mesinnya lagi panas gitu. Tapi menurut gua kalau dari 4 tim yang tersisa, kalau ada satu tim yang bisa menjadi antitesisnya Liverpool, menurut gue itu adalah Villarreal Oke. gitu. Jadi ini bukan langsung kayak walk in the park buat Liverpool. Ayo serang aja langsung di Iya. Hanif apa Gua Hanif sih- Tamrin. gua Serang sih- aja fans Liverpool ya. Gue sih ngerasa ya mohon maaf ya, gue lebih in a favor of Villarreal yang maju. Lolos ke final buat gua, buat Ya, gua. karena biar City ya. Iya yang enggak, tapi juara. enggak. Secara permainan tapi kan lu lihat kemarin, oke, gue setuju dari sisi kekompakan, solidnya nggak bisa dianggap remeh juga Ya. lawan Bayern. Artinya nggak cuman faktor keberuntungan, tapi mereka juga bermain sangat rapat sampai membuat Bayern cukup frustrasi walaupun nggak Rapi. efektif ya. Rapi Tapi lawan mainnya. Liverpool, ini kan Nagelsmann Ngerti. masih dibilang prematur lah. Ya. Klopp udah bertahun-tahun dan sekarang di Liga pun lagi begitu tajam-tajamnya gitu kan. Iya, itu balik lagi yang gue bilang tadi.
dia nggak takut main jelek, Ji, gitu. Kalau Liverpool kan lebih banyak counter pressing gitu ya. Ketika nanti dia menumpuk nih benar-benar main negatif kayak lawan Juve, dia lepasin bolanya. Villarreal tuh lepasin bolanya. Iya. Dan emang sekali dua kali doang counter attack, dan gue intrik gitu buat ngelihat. Gue setuju sama Koci. Ada Luis Diaz, ada Diego Jota yang emang benar-benar bisa jadi solusi dan alternatif gitu ketika pemain udah pada Banyak capek opsi ya. gitu ya. Setuju, tapi gue juga at the same time ngelihat benar-benar secara netral ngelihat ada kans untuk Villarreal nyuri momen ini. Nyuri bisa. Tapi nggak lolos. Namanya sih, kalau nyuri bisa aja. Cuman Liverpool kalau lu inget lawan Inter di leg pertama, itu jelek Liverpool mainnya. Iya, jelek mainnya. Jelek ya Inter Liverpool. ngelawan banget. Ya. Tapi dapat 2 gol jatuh dari langit. Ya, That is Liverpool. Dari corner Ibrahim Konate. Kalau kita lihat lawan Benfica, lawan Inter, lawan AC Milan, mereka itu kill the game di leg pertama. Ya. Di leg kedua, setengahnya cadangan Iya. yang masuk. Karena Klopp tahu gue masih Inter IPL. Betul. Quadruple ya. Iya, dan itu penting juga buat Liverpool. Maka dari itu, they will give everything, nanti malam akan turun the best team. Oke. Kalau the best team siapa coach menurut lo? Formasinya mana? Ada formasi nggak? The best team. Biar tim produksinya tuh kelihatan dikit kerjanya nih, grafis gue gitu. Nah, ini dia. Kok jadi gini? Oh, gini ya modelnya. Diaz Mane salah, setuju. Setuju, oke. Thiago lagi dipuji-puji nih ya. Fabinho, Henderson, setuju. Belakang udah pasti nggak mungkin Konate ya pasti ya. Alisson. Abra ini sering nonton Just Stop. Ah. Makanya dia Kan gua udah Ini bilang. formasi terbaik ya. Domba. Ini Iya, memang susah. bener-bener kalau gue bilang Liverpool yang terkuat, yang terbaik. Ini Liverpool terkuat. Ya. Dan nama Thiago belakangan lagi naik lagi ya. Setelah kemarin mungkin sempat diragukan faktor cedera dan juga dibilang dia nggak bisa adaptasi dengan cepat sepak bola Inggris, tapi sekarang udah mulai dibilang lagi one of the best gelandang di dunia saat ini. Gara-gara main lawan MU doang. Ya itu, gara-gara dia main MU berdansa-dansa Bagus doang. melihat-lihat. Tapi kalian setuju nggak? Adaptasinya cukup lambat di Liverpool dan sekarang baru ini ya keluar Thiago yang sebenarnya. Sebenarnya bukan masalah adaptasi. Yang kelihatan itu bukan permainan. Permainannya nggak berubah. Tapi yang membuat Thiago hebat atau Thiago sekarang dan Thiago dari di awal itu passingnya jelek. Banyak sekali kepotong sehingga apa yang dia inginkan, serangan yang diinginkan itu tidak terlaku. Karena passingnya jelek. Nah sekarang passingnya gila-gilaan. Jadi gue nggak tahu apakah itu adaptasi, I don't think so. Ya kan? Ya mungkin dia lagi 3 tahun atau 3 bulan pertama nggak suka fish and chips, ya kan? Ya. Terus mendadak dapat makanan dari Brazil, terus jadi happy gitu kan? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang gue ngelihat ya itu perbedaannya adalah passingnya sekarang, akurasi passingnya tinggi. Berarti emang dari dianya ya kan yang emang belum bagus sebenarnya individual ya kan? Bukan dia karena dia adaptasi karena ya? kalau kita bicara adaptasi kan lebih ke positioning di lapangan. Lu maju 2 meter atau mundur 2 meter itu pengaruh sekali. Ya. Ya. Dan itu gue tidak melihat, tapi gue melihat serangan Liverpool sering mentok karena passing dia jelek. Awal. Ya. Sekarang passing crossingnya udah luar biasa. Udah belajar dari TAA dan juga Robertson kali ya crossingnya. Gimana nih, lu ngeliat Kalau Thiago? buat gue di musim pertama Thiago pemain rugby. Kenapa? Karena dia Passingnya suka ke nabrak. samping ke belakang doang, maksud gue. Iya, benar. Iya, nggak berani bikin sebuah terobosan Iya, gitu di musim pertama menurut gue. Iya. Jadi ada, ya mungkin rasa kepercayaan diri kan, kalau pemain yang pindah dari Jerman kan nggak semuanya langsung beradaptasi dengan baik. Contoh Leroy Sané. Iya. Musim kedua baru oke, gitu kan. Langsung ngacak-ngacak tuh di sisi sayap. Contoh Werner. Dari Awal sampai sekarang. Kayak Havertz. Iya. Masih amburadul. Ya tapi bagus lah maksudnya Thiago recover dan menurut gue yang menjadi pembeda dan kelihatan sekarang dia menjadi lebih nyetel karena dia berani membuat passing yang berisiko tinggi, Ji. Gitu. Sekarang dia berani melakukan itu sehingga dia kelihatan yang inilah bedanya kan yang Koci bilang pemain dengan visi sama pemain tanpa visi. Ya, ibaratnya Jack Grealish atau Royston Drenthe. Nggak punya visi ya, cuman skill. Tapi kalau kalian ngomongin Thiago ini kan dulu dibilang harusnya bisa menjadi suksesor dari Iniesta, Xavi zamannya di Barcelona maupun di Spanyol. Apakah menurut kalian dia udah ada di level 2 orang yang bisa dibilang role modelnya dia lah? Belum sampai. Belum sampai walaupun sekarang dibilang udah gelandang. Nggak akan juga. Cuman beda tipe ya. Kalau lu lihat Busquets sekarang, bukan Busquets zamannya Xavi Iniesta. Kan dia sekarang distribusi bola juga. Lebih advance ya, lebih nyerang. Lebih advance. Nah, sebenarnya lu bisa bandingin dengan Thiago sekarang. Nah, Thiago lebih bagus. For sure. Oke.
Cuman kalau Busquets dulu kan cuman passing pendek Pemantul ke ya, Xavi pemantul. ini dan lebih bertahan lah. Iya, Oke. all pass. Jadi kalau dibanding Xavi ini enggak beda. Dia bukan Iniesta itu kan punya skill. Ya. Dia sering kali ngelewatin bukan dengan gocekan tapi lebih dengan timing dan positioning. Oke. Nggak jauh beda kayak Frenkie de Jong. Frenkie de Jong tuh ngelewatin orang bukan dengan gocekan. Bukan dengan skill Iya. ya. Nah, Xavi kan lebih ke end passing, positioning bagus. Nah, Thiago ya di antara itu mungkin. Cuman yang penting kan it doesn't matter lu hebat atau enggak. Penting Yang lu penting bisa. lu punya kontribusi nggak Buat tim apa enggak? terhadap tim lu dan kontribusinya Thiago luar biasa gedenya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari tim produksi. Coach, selama lo nonton Liverpool under Klopp, formasi apa dan siapa saja pemain yang lo paling bilang favorit atau pemain paling bagus di eranya Klopp dari awal dia nangani Liverpool sampai sekarang? Dari awal. Atau menurut lo squad sekarang udah terbaik? Kan banyak yang berubah, yang Origi. dari awal sampai sekarang itu berubah total. Dulu kan ada eranya awal-awal siapa sih? Cuma Nathaniel Henderson doang. Klein. Ya, Nathaniel Klein Ya, ya. yang gue bilang salah satu salah satu kontribusi Klopp yang menurut gue itu luar biasa dan tidak banyak pelatih bisa itu membesarkan TAA sama Robertson. Iya, itu gila sih. Iya benar-benar, itu gue juga Itu setuju sih. gila, Dua itu. pemain ini yang out of Iya. nowhere. Satu dari akademi, satu lagi Robertson lebih nggak jelas lagi ya. Karena kalau lu ambil Van Dijk, dia itu udah matang di Southampton. Betul, udah tua makanya. Iya, udah senior matang ya. dan udah bagus. Sudah bagus ya. Di Celtic pun udah bagus sebenarnya Iya, sebelum ke Southampton. salah mungkin, tapi gue bilang salah di rumah udah bagus juga gitu loh. Iya, lumayan. Mungkin sekarang Walaupun lebih bagus belum ya. statusnya belum world class Iya. kali ya. Kalau gue sih Mane sih. Mane di Southampton juga Tapi Southampton udah bagus. Kalau enggak, nggak Walaupun dibeli. belum world class kali ya. Bagus, Sama kayak tapi- Salah mungkin udah bagus tapi belum Iya, world class Tapi ya naik statusnya. level Ji ketika Iya, di betul. Liverpool. Oke. Firmino? Firmino Yang tadinya biasa aja sekarang jadi hit and miss lah Firmino pemantul-pemantul menurut gitu gua. ya. Iya, tapi kalau yang Ups and down lah. penyambung lidah Salah dan Mane ya. ya lu harus menghargai kontribusi dan kenaikan levelnya Sadio Mane ke level-level yang jauh lebih di Ya, atas walaupun, menurut gua. walaupun secara Iya sih, komersil dan juga publisitas tetap di bawah Salah ya dia. Tapi gue setuju. Klopp mampu mengangkat kedua pemain ini ke level World top class ya, ya. dari level bagus. Ya. Tapi kan lebih nggak bisa diprediksi TA sama Iya, iya, iya. Robertson. Ya, itu Bahkan benar. dulu TA di awal Iya. dia bilang katanya nggak bisa Yang- defense nah, gitu Yang ya. dari Gini, 0 sampai ke level top Iya. dunia. Bahkan lu sempat bilang katanya TA tuh di bawahnya Aaron Wan-Bissaka zaman dulu ya. Ini yang namanya Siapa yang bilang? benar-benar ini benar-benar pelatih yang Canda. benar. Satu, menerapkan gaya permainan yang jelas kan. Iya. Jelas nih. Iya, iya. Kedua, improve player Oke. gitu, TAA gitu kan. Kalau yang sebelah sana kan katanya mau gegen pressing. Nggak jelas kan, mana yang di pressing? Ya kan- Terus pemain mana yang bagus? Ya gitu kan pelatih magang 6 bulan Iya. doang. Ya 6 bulan apa ibaratnya lu sekarang lu jadi bos, punya anak magang 6 bulan. Ya ngapain lu ajarin bagus-bagus Kan gitu kan. langsung jadi Lu pengacara kan. ngapain kepancing dia? Emang iya emang kampret ini. Oke lah ini ada lagi kalau menurut kalian jebret tim apakah Liverpool prediksi berarti tadi lo akan ada kemungkinan Villarreal gua. Villarreal ya? Villarreal Lo gua. Liverpool for sure ya? Liverpool menang 1-2 gol. Oke menurut kalian jebret tim apakah nggak usah jauh-jauh Entar leg dulu, kedua? ini menang di leg pertama atau lolos nih? Ya leg pertama dulu deh. Leg pertama imbang gua. Imbang. Imbang. Coach Liverpool menang 1-2 gol. Menurut kalian jebret tim apakah akan ada kejutan di leg pertama ini dari Villarreal menghadapi Liverpool atau menurut kalian justru ini akan menjadi laga yang berakhir sesuai ekspektasi banyak orang dan sesuai prediksi Liverpool akan menang dengan mudah menghadapi Villarreal? Nggak mudah. Nggak mudah? Nggak mudah, Nggak mudah tapi ya? menang. Nggak mudah tapi menang, 1-0 aja. Iya. Tapi kalau menurut kalian juga boleh ngasih komen dan juga menurut kalian tadi lagi-lagi semifinalis dari Liga Champions atau pertandingan semifinal yang menurut kalian lebih memorable, lebih ada drama-dramanya, boleh kasih komen-komen di kolom komen kita dan pastinya ini menjadi akhir diskusi kita. Thank you juga Coach Yasin, thank you juga Hanif, thank you juga apa lagi apa? Oh iya, satu lagi, ada bahasan soal Di Maria Wah. yang gue lupa baca, ada Di Maria. Ini Di Di Maria Maria ke sedikit Juve. Nggak baca rundown. Nggak baca kacau. rundown Nggak emang baca nih, rundown, Panji. Kacau. Kenapa ada bahasan pemain MU sih, mantan pemain MU nih? Di Maria isunya sudah menjadi akhir karirnya di PSG dan katanya bakal dibuang ke Juventus. Juve. Ke Juve ini katanya ya walaupun mungkin nggak apple to apple sama Dia umur Dybala. berapa? 45? Enggak, Ini emang- 34, Ini emang- 33. Jadi kasusnya di Maria tuh gini, Ji. Oke. Dia minta gaji 6,5 juta. Juve itu akan kehilangan 2 pos gaji yang besar. Satu Dybala, satu lagi Bernardeschi. Ini nggak akan diperpanjang nih Bernardeschi dua-duanya. pos gaji Emang gajinya gede, gede, ngapain dia? Enggak, bukan maksud gua kalau lo combine 3,5 juta sama Ya, 10 ya. juta, 8 juta, Ya. kan jatuhnya gede. Lo bisa ngegaji di Maria. Karena kenapa? Di Maria free transfer. Ya. Ya, bedanya target satu lagi kan Nicolo Zaniolo Wow. yang maharnya tuh 60 juta euroan. Ya. Jadi Juventus nggak hanya harus ngasih gaji gede, tapi juga ada mahar Transfernya. transfer. Itu kalau misalnya sekarang Juve mau rebuild, duit yang dibutuhkan kan banyak, Ji. Kan lu tahu tengahnya sampah semua. Tapi Di Maria mau taruh di mana? Gaya mainnya kan dia nyekil-nyekil doang gitu kan, Ya, itu bukan yang gue sebenarnya nggak setuju. sama Allegri emang cocok atau? Listen,
ini kan udah seri Aki, Iya. Oh, iya. Ketika yang datengin Aki. ketika dia bisa main lu bagus. kenapa heran lu datengin dia? Gue mah nggak heran. Iya, iya. Tapi ini gajinya dia berapa? Minta berapa? 6,5 juta euro. Oh, murah ya dibanding Dybala kan mintanya belasan Ya kan. masih gini, Juve itu kan punya kebijakan baru, nggak Ya. mau menggaji pemain bintang di atas 8 juta euro, Ji. Makanya penawaran terakhir untuk Dybala tuh 8 juta euro plus bonus. Oke. Udah Gitu. dibalik ke Barca aja lah. Ya itu maksud gua, makanya ini sesuai sama parameter itu. Udah mah nggak Gratis pula. bayar, gratis. Iya, gratis ya. Gajinya di bawah parameter dan hanya kontrak short term aja gitu. Berapa kontraknya per tahun? Apa 1-2 setahun? tahun. 1-2 tahun yang lagi dinegosiasi. 34 tahun, gaya main nyekil, apa yang diharapkan dari seorang Di Maria dari fans Juve? Ya kalau Di Maria kan berarti gini. Dia lu udah pasrah. lu mesti enggak gini, lu mesti tahu. Enggak, ini sekarang maksudnya kondisi planning transfernya jelas menurut lo dengan datengin Di Maria. Dia nggak gua nggak setuju. in a favor Iya. Oh, buat iya. Di Maria. Kan gua udah stated dari Iya, awal. iya, Cuman oke. masalahnya gua harus realistis, Ji. Yang mau dibenahi di Juve banyak. Untuk bisa di satu window, duitnya nggak cukup. Iya. Lu Mendingan datang yang lebih muda Nggak, dong maksud gua. Lu tahu yang harus dibedain siapa? Apa? Manajemennya? Pelatihnya. Oh bukan, pelatihnya juga. Allegri-nya harus dibuka. Kalau gue lebih in a favor of pembelian Raspadori. Oh, Kalau gua iya, Raspadori, Sassuolo. kalau lihat terakhir, by the way, lu nonton nggak Juve Sassuolo? Lu harus lihat penyelamatannya. Szczęsny Nggak gila-gila. penting. Aduh, penting. gila. Gue nggak nonton, tapi gue minta pendapat grup gue yang isinya 5.000 orang. Gitu 5.000 kan. orang itu ya. Lo tau semua bilang Juve diobok-obok. Dia obok-obok bener justru, makanya kan dites kemampuan Szczęsny berkali-kali, Koci. Lo mau banggain si Asninya doang. Enggak, maksud gua tuh GOAT gitu loh, maksud gua di kiper. Ya ibaratnya ini udah mirip kayak De Gea bersama MU ya. Iya, Dipuji-puji gitu. karena kemampuan back-backnya teman-teman yang tolol. Oke, Coach, sedikit tadi ada permintaan dari sponsor. Tadi apa? Di Maria tuh apa? Main di liga mana? Liga apa? Liga Aki. Ya itu akan muncul nanti di TikTok kalian yang akan viral buat opening TikToknya Jebret Media TV ya. Oke, tadi pembicaraan Di Maria menjadi akhir bicara yang nggak penting kita pada malam hari ini. Thank you juga Coach Yasin, thank you juga Hanif, thank you Jebret Tim. Kasih komen dan saran untuk kita untuk perbaikan lebih ke depannya. Sampai ketemu di DPI episode selanjutnya. Bye bye. Thank you, Jebret Tim.